Ini pohon salak salah satunya ya. Namun kita di sini fokus penelitian dan koleksi, rata-rata untuk tanaman yang berbuah itu dibiarkan alami, sehingga dimakan hewan seperti musang, kelelawar, burung, dan ini tupai yang makan buah di sini. Nah, di bawah jembatan putih itu teraliri Sungai Ciliwung ya. Dari kanan Bendungan Katulampa, ke kiri sana ke Depok, Jakarta aliran. Namun sayangnya tidak terlalu terlihat ke bawah. Nanti kita lewat jembatan satu lagi yang cukup terlihat ke bawah. Nih, di sebelah kanan ini untuk area pohon randu atau pohon kapuk. Dan di belakang dari Afrika, yang dua besar ini dari Amerika. Mereka usianya sudah 102 tahun ya. Kalau ini lokal dari Sulawesi atau Indonesia. Nah, kita di depan ini memasuki taman yang cukup luas dan indah ya. Ini adalah Taman Astrid. Dinamakan Taman Astrid karena dulu itu ada Ratu Belgia bernama Ratu Astrid ya, yang pernah singgah di sini. Permisi ya Pak, permisi. Permisi Pak. Nah di kanan itu ada teratai jumbo atau teratai terbesar di dunia, asli dari sungai Amazon. Teratai itu bisa menopang bobot maksimal 3 kg. Misi ya kak? Nah di kanan itu ada bangunan, itu adalah restoran rasa namanya. Untuk restoran itu sampai malam jam 8. Kalau kita kebun raya ini hanya sampai sore jam 5. Dan memang kalau ada event ya seperti live musik, wedding atau ini ya apa family gathering, itu paling sering di taman ini karena taman ini paling luas dan di tengah-tengah kebun raya posisinya. Nah, di kiri kanan kita ini adalah pohon damar. Pohon damar ini biasa dimanfaatkan getahnya sebagai campuran pembuatan cat, vernis, dan lilin. Ada juga di sebelah kiri nanti cukup unik seperti pohon Kamboja, yaitu pohon baobab. Tapi ukurannya besar ya. Ini baobab berasal dari Afrika. Bukan dia kering mau mati ya, memang karakteristiknya seperti itu, daunnya sedikit ya. Iya, dan berbuah juga tuh menggantung. Iya, itu buah. Bukan Kamboja, sekilas mirip Kamboja, namanya baobab, iya. Baobab, kalau baobab Sulawesi. Baobab pakai F ya atau P. Iya. Itu di habitatnya di Afrika bisa sebesar rumah dan usianya ratusan tahun. Kalau di sini baru puluhan tahun ya. Kalau di kanan ini area pinus bersebelahan langsung dengan pintu 3 kita. Pintu 3 kita ini langsung ke Jalan Pajajaran Bogor. Lebih dekat kalau ke akses tol atau terminal Baranang Siang Bogor. Kalau sini ya sebagian tadi ya. Kalau pintu 1 yang kita naik tadi di atas itu lebih dekatnya ke stasiun Bogor. Nah kita juga ada Taman Anggrek nih atau Gria Anggrek sebelah kiri. Nanti Bapak Ibu atau kakak adiknya bisa mampir ke dalam ya. Di dalam sudah ada 480 jenis anggrek. Untuk masuknya gratis, kecuali pulangnya bawa bibit anggrek baru bayar ya. Nah ini labnya khusus untuk anggrek. Di sebelahnya ada rumah kaca nih yang cukup besar ya, yang banyak tangga tuh berkeliling sampai atas. Di sini ada 3 rumah kaca yang cukup luas sampai belakang. Ini juga bisa dikunjungi semua rumah kacanya juga ya. Kalau belok ke kiri ini tembus ke air mancur tadi ya, Taman Astrid. Sekarang kita jalan belok ke kanan. Nah, di sebelah kanan ini ada yang berjajar. Ini adalah pohon jeruk Kolombia itu sampai dalam ya. Untuk buahnya tuh ada yang besar sekali. Kenapa banyak? Karena rasanya pahit banget ya. Kalau manis mungkin udah ludes. Mungkin sama hewan atau pengunjung ya. Untuk jeruk Kolombia itu memang diekstrak sebagai pembuatan kosmetik wanita atau pewangi seperti Stella mungkin ya. Jadi bukan untuk es jeruk, dia beda. Untuk yang pagar hijau sebelah kiri ini area ini ya, apotek hidup atau tanaman obat. Ya, aneka jenis tanaman obat bisa dikunjungi lewat pintu depan yang tadi di kiri. Ada juga pohon kopi di dalamnya ya. Untuk pohon kopi yang potnya kotak-kotak kayu, di sini ada 2 jenis, kopi robusta dan kopi arabica. Nah sekarang kita melalui Taman Sujana Kasang atau Taman Garuda. Permisi ya Bu. Nah ini bisa dikunjungi ke dalam, dibangun untuk Bang Sujana. Ya, untuk mengenang Bapak Sujana Kasang dulu ya. Sempat menjadi direktur ketiga satu-satunya orang Indonesia di kebun raya dulu. Bisa masuk lewat Taman Durian tuh di belakang.
Nah ini ada pohon beringin putih jenisnya. Pohon beringin ini ditanam oleh Presiden pertama Indonesia, yaitu Bapak Insinyur Soekarno pada tahun 1964. Beringin putih betul. Nanti ada juga beringin merah di depan ya, memang agak kemerahan. Nah ini jembatan Surya Lembayung, masih Sungai Ciliwung ya. Dari kiri Bendungan Katulampa, ke kanan sana ke di ibu kota Depok, Jakarta. Jadi kalau ada yang banjir di Jakarta atau Depok, itu alirannya pasti lewat sini, lewat Ciliwung, Bogor. Emang di sini Bogor banjir. Bogor jarang banjir ya. Jakarta betul. Nah di sini memang masih banyak hewan ya, seperti reticulated python atau ular sanca piton, biawak, burung, musang kayak gitu itu masih banyak hewan liar ya. Misi ya Bu, permisi. Nah rata-rata kalau nggak pernah ada kasus ya diserang, kalau untuk hewan reptil atau unggas, ngeliat manusia pasti kabur. Nggak mungkin ngejar atau nyerang kecuali kita sengajain ya, kita siksa baru. Nah di depan tuh ada pohon dua besar ya, cukup ikonik di kebun raya, yaitu pohon jodoh. Mitosnya sehingga terlewat di sini bisa meminta atau mendapatkan jodoh. Yang sudah punya jangan sampai nambah ya, semoga makin langgeng. Iya, minta jodoh kata di sini. Kalau dulu ada yang sempat nyimpen lupa juga ya. Soalnya nggak ada tutorial lengkap yang bisa dibaca. Nah sebelah kanan pohon beringin, sebelah kiri pohon ini ya, meranti dari Sumatera. Usianya sudah 152 tahun. Amin ya. Aish. Hati-hati ya kak, hati-hati kak. Orang luar. Be careful ya. Nah, ada juga situs cagar budaya atau makam keramat dari leluhur Kota Bogor, yaitu istrinya Prabu Siliwangi Ratu Galuh. Dulu masih zaman kerajaan Pajajaran Bogor dulu di sini ya. Ini dibuka umum dan selalu ramai para peziarah yang mampir ke dalam. Iya, itu bisa dikunjungi ya. Iya, makam keramatnya memang agak bagus ya. Betul, Ratu Galuh. Untuk jembatan zaman dulu ya, ada jembatan gantung warna merah, itu ada di sebelah kiri sana. Itu jembatan putus cinta katanya dulu ya. Karena ada perempuan Belanda ya, perempuan Belanda yang lompat di situ. Jadi kutukannya pasangan harus itu bisa putus. Sekarang ditutup ya. Sekarang ditutup bukan karena banyak yang putus, karena emang jembatannya udah agak karat. Takut putus, betulan jembatannya lebih bahaya itu ya. Iya, jadi udah tahun 2021. Kualat mungkin dia. Nah untuk spot mekar bunga bangkai ada di sebelah kanan sana tuh, ada kotak hijau putih ya, signboard papan tuh. Nah namun sedang tidak mekar semua di sini. Jadi di bawahnya tuh ada umbi atau bonggolnya saja. Dia mekar Juni 4-5 tahun sekali. Jadi mungkin Juni-Juli tahun depan. Iya, untuk mekarnya kurang lebih 1-2 mingguan. Lihat itu doang pulang lagi ya. Itu pun kalau nggak telat, soal mekar cuma 1-2 minggu. Dan aromanya tercium jarak 5-6 meter. Nah di kiri ini pohon kelapa sawit yang pertama didatangkan ke Indonesia dari Afrika. Jadi nenek moyangnya kelapa sawit ini di Indonesia pertama ditanam di kebun raya di sini. Sebelum disebarluaskan ke seluruh Nusantara ya. Untuk yang tidak pernah berbuah hanya kurma saja di sini. Semuanya berbuah normal kecuali kurma di salah satunya. Yang sebelah kanan. Kalau kurma ini mungkin ada 2 faktor tidak berbuah ya. Mungkin terlalu dingin atau lembab di kebun raya. Kurma juga memang harus dikawinkan serbuk sarinya. Jadi ada kurma jantan dan kurma betina. Sudah dipastikan kurma-kurma di sini jomblo semua kurmanya ya. Tidak pernah dikawinkan dia. Kurma jomblo, jangan ditiru. Sedih ya. Menyedihkan. Di sini subur-subur, cuma kurmanya tidak pernah berbuah karena memang sengaja tidak dikawinkan. Bang? Tapi agak tinggi ya nanti kan kita mau. Nah ada juga nanti ada satu keliling lagi ya. Iya. Ada juga salah satu tanaman hias, tanaman purba. Namanya pohon sikas atau pohon naga. Misika. Ini pohon sikas sebelah kiri. Sebut pohon naga karena menyerupai naga bersisik ini. Salah satu tanaman purba. Kalau sebelahnya ada pandan raksasa.
Pandan ini habitatnya di tepian pantai, namun bukan untuk masak kolak dan puasa. Dia untuk anyaman tikar, tas, dan atap ya. Betul, daunnya berduri, keras, dan sama sekali tidak harum. Betul, kalau masak kolak pakai pandan yang itu pasti keselak ya, karena ada durinya. Jadi beda server, tapi masih satu jenis dia. Misi ya kak? Nah, ada juga salah satu pohon tertinggi di Indonesia, namanya pohon kompasia. Itu tuh sebelah kiri atas. Kompasia berasal dari Kalimantan ya, paling banyak di Kalimantan Tengah dia. Itu tuh. Di habitatnya di Kalimantan tercatat ada yang mencapai 80 bahkan 120 meter. Namun di sini baru mencapai 30 meter karena rutin dipangkas. Mengingat Bogor kota hujan ya, jadi menghindari sambaran petir atau rubuh ke jalur utama. Takut kena pengunjung mungkin. Misi ya, nanti kita ke depan nih ada laboratorium, makam Belanda, dan istana presiden tampak sampingnya. Ini ada untuk merchandise, ada juga kafe ya, nanti bisa mampir. Nah itu bangunan putih di kiri depan, itu adalah laboratorium tertua dan pertama di Indonesia, namanya Cerab Laboratorium. Namun sayangnya sudah dikosongkan atau tidak difungsikan ini labnya. Untuk bangunannya masih asli peninggalan Belanda gitu. Bah? Nggak difungsikan, dikosongkan. Iya. Saya langsung ya? Mungkin buat uji nyali pas nih kalau sekarang ya. Nah kalau ini sempat dijadikan hotel atau resort 11 kamar bernama Hotel Melchior. Dan semenjak COVID ya 2019 sudah jadi kantor pengelola kebun raya sampai sekarang. Kalau di seberangnya ini aneka jenis rotan ya sampai dalam lumayan luas. Rotan ini dia merambat dan berduri. Ini salah satunya nih yang paling dekat. Nah rotan ini biasa untuk pembuatan furniture khas Jepara seperti meja, kursi, dan hula hoop. Ada juga pohon pinang. Yang berjajar di kanan adalah pohon pinang ya. Uniknya pohon pinang biarpun sudah tua akan selalu tegak lurus batangnya, berbeda dengan palem di depan agak lengkung-lengkung ya. Dan ada taman yang cukup luas nih di kanan, yaitu Taman Theismann. Taman ini dibuat untuk mengenang Profesor Theismann yang berasal dari Jerman. Beliau telah berjasa sebagai penemu pertama obat malaria dulu dari tanaman kina. Karena dulu itu peneliti dan ahli biologinya wafat di sini terkena wabah malaria. Nanti dimakamkannya di depan tuh, kita lewat makamnya, dan juga beberapa koleksi bambu nih kita dari dalam dan luar negeri. Salah satunya ada bambu kuning. Bambu ini paling sering dikaitkan dengan hal mistis di Indonesia, namun ada fungsi lain ya. Untuk tunasnya ujungnya itu direbus, bisa untuk obat liver kita minum airnya. Kalau yang enggak, di sini nggak ada dipanen ya. Paling dirawat aja. Ini bambu Cina, sekilas mirip namun sedikit lebih besar. Ini dari Sumatera. Ada juga dari Jawa ini. Asli ini namanya bambu tali. Bambu tali ini yang paling kuat dan paling lentur sehingga sering dijadikan pembuatan rumah atau kerajinan tangan di daerah-daerah dia. Pak. Nah, di sebelah kanannya ada bambu hitam. Ini masih dari Jawa ya, untuk pembuatan alat musik tradisional seperti angklung dan calung. Selain itu bambu lokal, bambu terbesar di Indonesia, namanya bambu petung atau pring petung. Betul, dia untuk dimasak sayur rebung atau isian lumpia mungkin sekarang ya. Iya, lumpia. Di sini juga ada kantor BRIN, dulunya LIPI ya, dari sebelah kiri. Yang merah putih itu, Badan Riset Inovasi Nasional. Di sini bersebelahan langsung dengan Istana Presiden, ini pintu sampingnya. Namun sedang tidak open house ya, di open house itu hari jadi Kota Bogor atau Idul Fitri mungkin ya. Untuk hewan seperti rusa dan merak itu ada di dalam Istana Bogor. Nanti pas ulang tahun Kota Bogor ya. Kalau sekarang takut ditembak PM saya masuk. Nah itu ya makamnya. Makam para peneliti dan ahli biologi ada 38. Nah itu ya. Rata-rata berkebangsaan Belanda dan semuanya meninggal terkena wabah malaria. Yang terakhir dimakamkan itu tahun 93, dulu ada perempuan ya. Jadi tahun 90-an dulu itu.
Di sebelah kanan ini ada giant bambu. Bambu terbesar di dunia. Kalau yang ini berasal dari Myanmar atau Burma ya, dari luar negeri yang ini. Di dunia, betul. Kalau yang ini bambu lemang untuk pembuatan nasi lemang khas Sumatera atau pembungkus bacang daunnya. Dia bambu yang paling beraroma khas atau harum jika dijadikan masakan.